Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ramadona dengan NIM J3D217204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul pembuatan alat pemantau kekeruhan air dan pengairan pada sistem aquaponik di BPP 2TP. Latar belakang. Aquaponik merupakan alternatif budidaya tanaman dan ikan dalam satu tempat. Teknik ini mengintegrasikan budidaya ikan yang dipadukan dengan tanaman. Dalam hal ini, tanaman memanfaatkan unsur hara dari kotoran ikan. Jika kotoran ikan ini dibiarkan di dalam kolam ikan, akan menjadi racun bagi ikan. Akan tetapi, air kolam ikan kualitasnya juga harus dijaga, sebab jika air kolam terlalu keruh, maka dapat menyebabkan daun tanaman menjadi warna kuning. Tidak hanya itu saja, pengairan pada instalasi aquaponik, air seringkali menggenang pada pipa dan menyebabkan air menjadi sangat keruh. Akibatnya, daun tanaman menjadi warna kuning. Kekeruhan untuk budidaya sebaiknya tidak lebih dari 25 NTU. Liot 1985. Latar belakang. Aquaponik merupakan alternatif budidaya tanaman dan ikan dalam satu tempat. Teknik ini mengintegrasikan budidaya ikan yang dipadukan dengan tanaman. Dalam hal ini, tanaman memanfaatkan unsur hara dari kotoran ikan. Jika kotoran ikan dibiarkan di dalam kolam, akan menjadi racun bagi ikan. Akan tetapi, air kolam ikan kualitasnya juga harus dijaga, sebab jika air kolam terlalu keruh, maka dapat menyebabkan daun tanaman menjadi warna kuning. Tidak hanya itu saja, pengairan pada instalasi aquaponik, air seringkali menggenang pada pipa dan menyebabkan air menjadi sangat keruh. Akibatnya, daun tanaman menjadi warna kuning. Kekeruhan untuk budidaya sebaiknya tidak lebih dari 25 NTU. Lloyd 1985. Tujuannya, yang pertama, mengetahui nilai kekeruhan air pada kolam ikan. Yang kedua, menghidupkan dan mematikan pompa air berdasarkan nilai intensitas cahaya menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Yang ketiga, mengatur level ketinggian air kolam ikan pada saat menguras dan mengisi kolam ikan. Manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui waktu pengurasan kolam. Yang kedua, mematikan dan menghidupkan pompa agar air tidak selalu menggenang pada instalasi aquaponik, sehingga menyebabkan daun tanaman menjadi kuning. Yang ketiga, untuk mengetahui level air kolam pada saat menguras dan mengisi air kolam. Alat dan bahan. Yang pertama, ada Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai microcontroller. Yang kedua, ada turbidity sensor. Turbidity sensor berfungsi untuk mengetahui nilai kekeruhan air kolam. Yang ketiga, ada LDR untuk mengetahui nilai intensitas cahaya. Yang keempat, terdapat sensor water level berfungsi untuk mengetahui level ketinggian air pada saat menguras dan mengisi air kolam. Yang kelima, ada relay yang digunakan sebagai switch. Yang keenam, ada LCD yang digunakan sebagai output untuk menampilkan hasil dari pembacaan semua sensor. Nah, yang ketujuh, ada jumper yang berfungsi untuk penghubung komponen satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada pompa. Pompa berfungsi untuk mengalirkan air pada saat menguras, mengisi air kolam, dan mengalirkan air ke instalasi aquaponik. Flowchart. Mulai. Maka akan masuk untuk mendeteksi nilai intensitas cahaya. Apabila nilai intensitas cahaya lebih dari 650, maka pompa akan menyala dan mengalirkan air ke instalasi aquaponik. Jika tidak, pompa akan mati dan akan mendeteksi nilai turbidity. Nah, pada nilai turbidity, jika lebih dari 25 NTU, maka pompa tidak akan menyala atau menguras air kolam. Akan tetapi, jika nilai turbidity tidak lebih dari 25 NTU, maka pompa 3 akan mati dan akan mendeteksi nilai water level. Nah, pada saat menguras, jika nilai water level kurang dari 50, maka
kurang dari 250, maka pompa 4 akan menyala atau mengisi kolam. Akan tetapi, jika tidak kurang dari 250, maka pompa 3 akan tetap menyala atau menguras air kolam. Setelah itu, pompa 4 akan menyala apabila nilai water level kurang dari 250. Nah, pompa 4 di sini berfungsi untuk mengisi air kolam. Nah, setelah itu akan sensor water level akan membaca apakah nilai air level ketinggian air di atas 650. Jika iya, maka pompa 4 akan mati. Akan tetapi, jika nilai water levelnya tidak lebih besar dari 650, maka pompa 4 akan tetap mengisi air kolam. Nah, setelah itu akan dicek kembali apakah sudah lebih dari 650. Jika sudah, maka pompa 4 akan mati dan selesai. Nah, selanjutnya terdapat skema rangkaian. Di sini terdapat Arduino Uno sebagai microcontroller, sensor turbidity, sensor water level, sensor LDR, relay, pompa, baterai, LCD, dan buzzer. Nah, buzzer hanya digunakan pada proyek balai. Sebab pada balai tidak terdapat keran atau aliran langsung untuk mengisi air kolam secara otomatis. Nah, fungsi LDR untuk mendeteksi nilai intensitas cahaya dihubungkan pada pin analog A2. Nah, sensor turbidity sendiri dihubungkan dengan pin analog A0 dan sensor water level dihubungkan dengan pin analog A1. Nah, di sini pompa terdapat 3. Yang pertama, pompa untuk mengalirin air ke instalasi aquaponik. Yang kedua, untuk menguras air kolam, dan yang terakhir untuk mengisi air kolam. Desain alat. Nah, di sini terdapat 3 kaca atau 3 akuarium. Nah, akuarium 1 itu adalah bak air bersih dan akuarium 2 adalah kolam ikan. Nah, sedangkan akuarium 3 atau bak 3 adalah bak air kotor atau bak penampungan. Nah, di sini terdapat sensor water level yang berfungsi untuk mendeteksi level ketinggian air pada saat menguras dan mengisi air kolam. Di sini terdapat selang air untuk kembali ke kolam. Nah, di sini untuk selang air untuk masuk air ke dalam pipa instalasi. Nah, ini adalah pot dari tanaman. Dan di sini terdapat sensor turbidity yang untuk mendeteksi nilai kekeruhan air. Nah, di sini terdapat sensor LDR untuk mendeteksi nilai intensitas cahaya, dan ini adalah kotak rangkaian, dan ini LCD untuk menampilkan output. Nah, apabila sensor turbidity lebih dari 25 NTU nilainya, maka pompa akan menguras dari bak 2 atau kolam 2 atau akuarium 2 ke bak penampungan air kotor. Nah, setelah nilai water level kurang dari 250, maka pipa yang di bak air bersih akan mengisi air kolam. Setelah itu, setelah nilainya lebih dari 650, maka pompa pada bak air bersih akan mati. Kesimpulan, air pada pipa instalasi aquaponik tidak boleh tergenang terlalu banyak, sebab dapat mengakibatkan daun tanaman menjadi kering, serta kualitas air kolam ikan harus sangat diperhatikan, karena air kolam sangat mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman yang terdapat pada instalasi aquaponik. Nilai kualitas air kolam yang baik buat tanaman aquaponik adalah kurang dari 25 NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Jika nilai kekeruhan lebih besar dari 25 NTU, maka kolam ikan harus dikuras agar tidak membuat tanaman menjadi rusak. Nah, di sini terdapat prototipe sistem aquaponik. Yang pertama, kaca pertama itu sebagai tempat air bersihnya, kaca kedua sebagai tempat ikan ataupun kawan ikannya, dan kaca yang ketiga sebagai tempat penampungan dari pembuangan air jika air sudah keruh. Nah, pipa itu sebagai instalasi dari
sistem aquaponiknya. Dan di sini terdapat box hitam. Box hitam adalah sebagai tempat rangkaian disimpan. Setelah itu, di sini pada box terdapat sensor LDR. Sensor LDR sendiri berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa berdasarkan nilai intensitas cahaya. Nah, apabila nilai intensitas cahaya melebihi 650, maka pompa akan menyala dan mengalirkan air ke sistem aquaponik. Sensor yang kedua terdapat sensor turbidity. Nah, sensor turbidity akan mengecek nilai kekeruhan air. Jika air di atas atau lebih besar dari 25 NTU, maka kolam harus dikuras. Nah, pompa di sini berfungsi untuk menguras air kolam dan mengalirkan air kolam ke bak penampungan. Nah, yang terakhir terdapat sensor water level. Sensor water level di sini berfungsi apabila air kolam dikuras dan nilainya di atas 250, maka pompa pengurasan akan mati dan akan dilanjutkan dengan pompa pengisian air kolam. Nah, ini adalah tampilan pertama. Setelah itu akan membaca nilai LDR. Di sini nilai LDR tidak sampai 650, maka pompa tetap dalam keadaan mati. Jika nilai LDR melebihi 650, maka pompa di sini akan menyala seperti ini. Nah, nilai turbidity di sini lebih dari 25 NTU, maka kolam harus dikuras. Nah, pompa akan mengalirkan air seperti ini sampai nilai sensor water level mencapai 250. Jika nilai sudah mencapai 250, maka pompa akan mengalirkan air atau mengisi kolam ikan tersebut sampai nilai water level 650. Nah, apabila air sudah jernih atau nilai sensor kekeruhan kurang dari 25 NTU, maka pompa pengisian air kolam dan pompa pengurasan air kolam akan mati. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.